Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk saling berbagi, saling belajar dalam layanan bimbingan klasikal untuk kelas 12. Tema layanan kali ini adalah makin memantapkan niat untuk kuliah. Materi ini diadopsi dari halaman idnnewstime.com dan educenter.id. Semoga dengan materi yang akan saya sampaikan dapat memberikan manfaat, dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kalian semua agar semakin mantap hatinya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai pengantar materi tema kali ini adalah kalian yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 12 SMA pastinya harus memilih jurusan saat kuliah nanti. Saat sudah memilih, kalian juga perlu memantapkan hati agar nanti saat masuk perkuliahan tidak berpikir kalau salah masuk jurusan atau malah bahkan ingin pindah jurusan yang lain. Juga untuk kalian yang masih ragu apakah akan kuliah atau tidak, namun jika sudah punya niat, sudah punya pikiran untuk melanjutkan kuliah, saran mungkin adalah jagalah niat tersebut untuk dapat direalisasikan, yaitu dengan berkuliah nanti setelah lulus SMA. Hal pertama yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian persiapkan agar nanti kuliahnya bisa mantap, bisa baik, bisa lancar adalah dengan mengenali diri dan bakat. Dengan mengenali diri, kita bisa tahu apa bakat yang terpendam di dalam diri kita dan hal apa sajakah yang kita sukai. Minat dan bakat seseorang perlu dijadikan pertimbangan ketika memilih jurusan. Sekarang ini banyak sekali orang yang memilih jurusan tertentu hanya karena diiming-imingi dengan prospek kerja yang cerah di masa depan. Sedikit saran, pilihlah jurusan yang sesuai bakat, minat, dan bukan karena mengikuti arus. Jika Anda atau kalian suka menggambar, masuklah ke seni rupa. Jika hobi berbicara, ambillah public speaking, dan sebagainya. Jika kedua hal itu menjadi tumpuan dalam memilih jurusan kuliah, yakinlah kelak kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Hal yang kedua yang perlu dilakukan untuk bisa sukses, bisa semakin yakin untuk kuliah adalah rajin browsing. Apalagi sekarang saat pandemi, di mana waktu untuk tatap muka dengan Bapak Ibu guru bisa dikatakan tidak ada. Setelah kalian yakin apa passion kamu, tentunya harus rajin browsing website tentang perguruan tinggi dan jurusan yang akan diambil supaya lebih mengenal apa saja mengenai jurusan tersebut. Cara tersebut di atas bisa menjadi cara yang paling cepat untuk menjawab pertanyaanmu terkait informasi perguruan tinggi dan jurusannya. Silahkan kalian browsing perguruan tinggi yang kalian inginkan, kemudian cari informasi program-programnya, kemudian fakultasnya, dan informasi lain yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah cari tahu kurikulum jurusan kuliah. Biar kamu makin hafal, kamu pun perlu mencari tahu mengenai
mata kuliah apa saja yang ada di daftar jurusan yang nanti kamu ambil. Karena bisa jadi apa yang selama ini kamu pikirkan tentang jurusan yang kamu ambil bisa jadi berbeda dengan realita. Dengan mencari tahu kurikulum jurusan, kita bisa lebih mengerti apa saja mata kuliah yang akan dipelajari nantinya. Yang keempat yang perlu dilakukan juga adalah banyak ngobrol atau sering sharing dengan kakak kelas, tentu saja kakak kelas yang sudah kuliah. Kalau kamu saat ini punya kenalan kakak kelas yang kuliah di perguruan tinggi atau jurusan yang kamu minati, janganlah sungkan untuk bertanya mengenai seputar jurusan yang mau kamu ambil tersebut. Cari tahu apa saja yang sudah mereka kerjakan saat kuliah dan bagaimana kesan mereka kuliah di jurusan itu. Semakin banyak kamu tahu, kamu pun akan semakin mantap dengan pilihanmu nanti. Yang kelima, dapatkan restu orang tua. Ya, ini sangat penting ya, jangan menganggap remeh mengenai restu orang tua. Kalau selama ini orang tua kamu kurang setuju dengan jurusan yang akan kamu ambil, kamu harus meyakinkan mereka supaya mereka tetap mendukung kamu. Restu orang tua akan mengantarkan kita kepada kesuksesan di masa depan. Sharing dengan kedua orang tua akan membuat kamu semakin mantap dengan pilihan yang akan kamu jalani. Karena bagaimanapun juga mereka lah yang akan mensupport, membiayai, dan menyukseskan kuliah kita. Poin yang keenam, sesuaikan dengan kemampuan. Memang belajar hal-hal baru akan membuat pola pikir kita lebih maju, tetapi hal tersebut rasanya tidak cocok jika diterapkan dalam urusan memilih jurusan kuliah. Lebih baik, pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan diri. Misalnya jurusan sastra dan bahasa akan cocok untuk mereka yang senang menggeluti dunia sastra. Sebaliknya, jurusan fisika tidak akan pernah cocok bagi calon mahasiswa yang anti dengan hitung-hitungan. Selanjutnya, yang ketujuh yang perlu diperhatikan ketika nanti kalian akan kuliah adalah manfaat di masyarakat. Ketika dua aspek di atas yang tadi sudah disebutkan, minat, bakat, dan kemampuan diri sudah digenggam, selanjutnya adalah mempertimbangkan apakah jurusan tersebut betul-betul punya manfaat untuk masyarakat jika diterapkan kelak. Betul bahwa semua jurusan dan disiplin ilmu pasti berguna, tapi kalian juga perlu melihat kebermanfaatannya di tengah masyarakat. Kalian tentu ingin menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat, bukan? Selanjutnya, yang kedelapan, kemampuan finansial. Sebagus apapun suatu jurusan, jika kemampuan finansial tidak begitu mendukung, akan percuma saja. Maka berusahalah mendapat beasiswa, karena itu pertimbangkan poin ini dengan matang. Seringkali mahasiswa memaksakan diri mengambil jurusan tertentu yang biaya kuliahnya cukup mahal hanya demi gengsi. Namun sadarlah, kuliah bukan soal bergengsinya jurusan atau tidak, tetapi lebih kepada soal bagaimana kalian mengembangkan diri dan berproses. Yang kesembilan yaitu keinginan yang kuat. Jika sejak awal kalian sudah ragu dengan jurusan tertentu, lebih baik tinggalkan saja. Memilih jurusan kuliah dengan hati yang tidak mantap hanya akan membuat Anda tidak semangat menjalani perkuliahan, merasa tidak cocok dengan dosen, tidak suka mata kuliahnya, dan lain-lain adalah masalah yang paling sering dihadapi mahasiswa
yang masuk kuliah tanpa dorongan yang kuat. Yang ke-10 yang juga perlu kita perhatikan ketika nanti akan kuliah adalah panggilan jiwa. Jika kalian suka mengajar anak-anak, pilihlah jurusan yang berhubungan dengan pendidikan anak. Begitu juga jika Anda suka belajar ilmu ekonomi, kalian bisa memilih jurusan yang berhubungan erat dengan hal tersebut. Ini juga berlaku bagi jurusan-jurusan yang lain, sesuaikan dengan panggilan jiwa kalian. Itu namanya panggilan jiwa, jadi pikirkan dengan baik ya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu passion. Passion ada hubungannya dengan minat. Memilih jurusan kuliah berdasarkan passion akan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani proses perkuliahan. Misalnya kalian yang aktif bergerak di bidang kesehatan dan merasa passionnya ada di situ, pilihlah jurusan yang linear, misalnya anestesi, refraksi optik, fisioterapi, dan sebagainya. Berikutnya, yang ke-12, miliki adversity question. Ini pernah kita bahas pada tema sebelumnya. Dalam perjalanan menuju kesuksesan akan banyak tantangan, kesulitan, dan kendala yang dialami dalam bentuk apapun, termasuk dalam tahap sekarang ketika kalian baru akan memulai merencanakan kuliah. Tidak sedikit yang sudah merasakan dan mengalami hambatan tersebut, bukan? Namun hal tersebut tidak akan banyak berdampak jika kalian mampu untuk tahan dan melaju pada apapun kesulitan yang dialami. Akhirnya pilihan ada pada kalian, ingin sebagai waiters, berhenti, campers, berkemah, atau dreamers. Kalian akan mendaki kesulitan tersebut. Hal selanjutnya yang ke-13 yang perlu diperhatikan juga adalah prospek karir masa depan. Merupakan hal akhir yang juga perlu mendapat perhatian dan pertimbangan yang cukup dari kalian. Akan sangat bagus jika kalian mampu membaca dan memprediksi peluang kerja atau karir dari jurusan yang akan kalian ambil ketika nanti kuliah. Sebagai saran, perhitungan baik-baik jenis karir yang dibutuhkan dunia kerja atau dunia industri pada 4-5 tahun ke depan semenjak kalian mulai kuliah. Demikian hal-hal yang sebaiknya perlu kalian pertimbangkan, perlu kalian perhatikan terkait pemilihan program studi, terkait untuk meningkatkan niat dan minat kalian untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, dengan harapan banyak dari kalian yang akhirnya bisa untuk kuliah. Sebagai penutup, terlepas dari semua yang sudah saya sampaikan, kalian juga pasti memiliki pertimbangan dan pemikiran sendiri yang juga harus diperhatikan. Poinnya, jika sudah ada keinginan atau niat untuk kuliah, maka jaga dan pertahankan niat tersebut. Jikapun ada kesulitan atau kendala, itu tidak akan banyak berarti jika kalian sudah punya tekad niat yang kuat. Jika memang karena beberapa hal belum memungkinkan kuliah tahun depan, tetap jaga niat itu untuk melanjutkan kuliah di tahun selanjutnya, atau juga bisa kuliah dengan kalian bekerja sambilan. Kita jalani setiap tahapan proses yang ada dengan sebaik-baiknya. Good luck untuk kita semua.
Demikian yang bisa Pak Mukti sampaikan, semoga bermanfaat, bisa memberikan wawasan dan memberikan inspirasi untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.